Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini udah malam minggu aja nih. Dan seperti biasa setiap malam minggu saya akan mencoba menghadirkan sebuah cerita pendakian mistis. Sedikit ditekankan ya, pendakian mistis. Dan untuk episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendakian dari seorang teman yang biasa dipanggil Dap aja, yang kala itu mengalami banyak kejadian janggal ketika mendaki ke sebuah gunung. Ketika pendakian itu dia mengira bahwa teman-temannya hilang, tapi ternyata dia yang hilang. Nah, menarik kan? Langsung aja deh kita simak bagaimana ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kisah pendakian ini saya alami bersama teman satu komunitas pecinta alam yang berjumlah 4 orang. Untuk kami sendiri, bukan baru pertama kali ini melakukan pendakian. Ada saya, Wulan, Sari, dan Ridwan. Kami berempat akan melakukan pendakian esok hari setelah sholat Jumat. Malam ini kami mempersiapkan semuanya, dimulai dari perlengkapan, mental, fisik, dan lain-lain. Untuk logistik, kami sepakat akan membelinya saat perjalanan menuju ke base camp. Hari itu pun tiba. Kami mempersiapkan diri dan berdoa sebelum perjalanan dimulai. Akhirnya kami menuju ke base camp dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Kami sampai di base camp sekitar pukul 10:30 siang. Aku dan Ridwan berniat membersihkan diri untuk sholat Jumat, sedangkan Wulan dan Sari standby di base camp. Lalu setelah sholat Jumat selesai, kami di-briefing oleh pihak base camp, ketentuan dan larangan-larangan yang harus dihindari ketika pendakian. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Dan setelah selesai makan siang, tiba-tiba Sari bilang kalau dia kurang enak badan. Setelah aku sentuh keningnya, aku merasakan panas yang luar biasa. Padahal sebelum makan, dia terlihat baik-baik saja. Akhirnya kami pun membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah dia dirawat, dia berpesan pada kami agar melanjutkan pendakian. Namun, aku orang yang pertama tidak setuju dengan permintaannya, karena harus meninggalkan teman yang sedang sakit demi menuju ke puncak. Tapi Sari ngeyel dengan tetap menyuruh kami untuk pergi, dan dia bilang bahwa dia akan tetap baik-baik saja. Dengan berat hati kami izin undur diri dan menuju ke base camp untuk memulai pendakian. Waktu menunjukkan pukul 2:30 sore. Kami pun berjalan menuju ke pos 1. Kami berencana akan mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan summit attack setelah subuh. Perjalanan menuju pos 1 terasa tidak ada yang aneh, seperti pendakian pada umumnya. Tapi sepanjang jalan, aku melihat Wulan selalu diam dan menunduk, sedangkan Ridwan selalu banyak bicara seperti biasa. Dia juga sering berkata umpatan sepanjang jalan. Ketika kami break di pos bayangan 2, Wulan masih tetap diam dengan menundukkan kepalanya. Sedangkan Ridwan, aku beri nasihat agar tidak berkata kotor lagi. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Waktu menunjukkan pukul 16:50 menjelang maghrib dan cuaca mulai mendung. Di sini aku merasakan suasana yang mencekam. Ketika waktu menunjukkan pukul 5:40 sore, kami memutuskan untuk break menunggu waktu maghrib tiba. Karena sudah terkenal dari mulut ke mulut kalau di waktu maghrib itu tidak boleh ada aktivitas apapun, katanya Pak Mali. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami melanjutkan perjalanan. Di situ Wulan membuka mulut dengan bertanya kepadaku, "Mas, masih jauh ya?" "Setengah jam lagi kita sampai pos 2. Masih kuat?" tanyaku kepadanya. "Masih mas,"
Nggak tahu kalau si Ridwan. Ridwan tiba-tiba melontarkan kata dari belakang. Masih kuat lah, pejantan tangguh aku ini cowok. Untuk yang kesekian kalinya dia berkata umpatan tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan hujan rintik mulai membasahi kami sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengenakan jas hujan yang kami beli di Indomaret sewaktu perjalanan tadi. Cuaca yang hujan membuat tanah menjadi licin, mengharuskan kami lebih berhati-hati karena sorotan cahaya dari lampu senter dan headlamp kami terbatas dalam jarak pandang. Pos 2 sudah terlihat, ada tanah landai dan bebatuan besar di sekitarnya. Setelah itu kami memutuskan untuk break sebentar, sekedar untuk minum dan menunggu waktu hujan reda. Namun ternyata hujan tak kunjung reda. Di situ pun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kabut mulai menjadi-jadi. Jarak pandang kami kurang lebih hanya sekitar 2-3 meteran saja. Terlalu minim dan ekstrim. Namun kami tetap mencoba safety dan fokus. Akhirnya kami pun sampai di pos bayangan 3. Di situ Ridwan ingin buang air dan kami pun break. Aku dan Wulan menunggu di samping jalur, sedangkan Ridwan menuju tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak. Waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Namun Ridwan tak kunjung kembali setelah 20 menit pergi. Di situ aku merasakan hal yang aneh. Mana mungkin buang air sampai selama itu, gumamku dalam hati. Akhirnya Wulan buka suara. Kok lama banget ya mas? Coba disusul aja, saya tunggu di sini. Akhirnya aku bergegas pergi menyusul Ridwan yang sedari tadi belum kembali. Setelah aku menyusuri tempat tersebut, hanya ada semak belukar dan kali yang mati. Aku sudah mencari cukup lama dan tidak menemukan tanda-tanda dari Ridwan. Saat setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke jalur menghampiri Wulan. Tapi ternyata aku tidak mendapati Wulan di sana. Aku berpikir mungkin Wulan sudah mendahuluiku bersama Ridwan menuju ke pos 3. Atau mungkin mereka turun. Tapi semuanya tak bisa diperhitungkan oleh logika. Semuanya terlihat aneh semenjak dari base camp. Sari yang tiba-tiba jatuh sakit, Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut, padahal dia termasuk orang yang cerewet. Lalu Ridwan yang selalu berkata kotor. Semuanya aneh. Dan untuk saat ini aku bingung harus kemana. Karena tidak ada petunjuk yang menuntunku harus naik atau turun. Setelah berpikir lama, akhirnya aku memutuskan untuk tetap naik, masuk di kawasan hutan pinus. Aku hanya mengikuti insting dan naluriku untuk tetap mencari kedua temanku, karena aku merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Sudah 1 jam pencarian, hujan tak kunjung reda. Seluruh badanku sudah basah dan kotor karena sering terpleset. Akhirnya aku menemukan sebuah tanda, yaitu sebuah jalan setapak. Tapi ini bukan jalur utama seperti yang aku lalui tadi. Di situ aku melihat sebuah gapura yang menjulang tinggi. Gambaran gapuranya seperti bangunan pura agama Hindu. Aku melihat ada 2 penjaga yang berdiri di situ. Dan aku masih tidak mengerti ini ilusi belaka atau memang benar adanya. Namun semuanya terasa nyata. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua penjaga tersebut. Permisi mbah, saya mau tanya soal teman saya yang lewat sini. Mereka melihat ke arahku dengan tatapan yang tajam. Kemudian mereka malah balik bertanya kepadaku. Kamu orang mana? Kenapa bisa sampai di sini? Aku kaget mendengar pertanyaan mereka. Setelah itu, sebelum pertanyaan mereka aku jawab, mereka langsung memberi pesan. Kamu dari bawah, peringatkan temanmu untuk jangan sembarangan membawa embel-embel. Aku masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan. Dan akhirnya aku izin undur diri dari mereka. Aku kebingungan harus ke arah mana, karena tidak ada petunjuk lain. Kalau hanya modal insting dan naluri, ini sudah di luar nalar. Mana ada gerbang di gunung?
Kedua orang penjaga gerbang itu memakai pakaian jarit seperti zaman kerajaan. Aku melihat jam tangan, tapi di situ jarum jam tanganku berhenti bergerak. Aku baru menyadarinya. Mungkin ini akibat terkena banyak air, atau mungkin hal lain yang tidak aku ketahui. Aku terus menyusuri tanah landai, sampai aku tidak sadar sudah ada beberapa goresan luka di lenganku terkena semak yang tajam dan akar tumbuhan yang ada di sepanjang jalan. Energi pun mulai berkurang dan minim pencahayaan. Aku mendengar suara keramaian. Aku merasa terpanggil akan suara itu yang pada akhirnya membawaku ke sebuah jalan yang cukup luas. Aku menyusuri jalan tersebut dan diperlihatkan oleh seorang nenek tua. Dia melambaikan tangan seolah meminta pertolongan kepadaku. Langkahku masih ragu untuk menolong. Seketika itu, ada anak kecil dari arah belakangku yang memanggil namaku. Aku tidak mengenal atau mengetahui asal-muasal anak kecil tersebut dari mana. Yang aku ketahui, anak itu memberikan kode untuk tidak berjalan ke arah nenek tersebut. Benar saja, setelah aku lihat dengan sadar, selangkah lagi, di depanku adalah jurang yang dalam. Aku masih kebingungan dan berpikir tentang semua yang aku alami dari tadi. Aku langsung menuju anak kecil tersebut dan bertanya, "Kamu dari mana, Dek?" "Mas, udah ditunggu sama Simbah." Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi langsung menyuruhku untuk berjalan menuju tempat yang dia sebut dengan tempat Simbah. Dari penglihatanku, sosok anak kecil itu memakai kebaya. Dilihat dari posturnya, dia mungkin berumur antara 6 atau 7 tahun. Mukanya tanpa ekspresi dan dia tidak memakai alas kaki alias nyeker. Tidak lama setelah perjalanan, benar saja, akhirnya aku sampai di sebuah gubuk tua dengan damar di depan gubuknya. Di depan gubuk itu, aku mengucap salam. Dan ada balasan dari dalam gubuk tersebut yang mempersilahkan untuk masuk ke dalam. Aku menemukan seorang kakek tua dengan belangkon yang mengikat di kepalanya. Sembari itu beliau menyuruhku untuk duduk di amben. Amben adalah tempat duduk atau ranjang dari anyaman bambu. Beliau menyuguhkan kopi hitam kepadaku, tapi masih ada keraguan untuk meminum kopi tersebut. Seakan-akan beliau tahu apa yang ada dalam isi pikiranku. Dia langsung berkata, "Tidak usah takut, Ger. Itu kopi biasa. Silahkan diminum." Dia memanggilku Ger. Ger itu adalah kata panggilan untuk anak muda Jawa. Sama artinya dengan le, nang, atau sejenisnya. Tapi untuk Ger, itu sudah jarang dipakai untuk kalangan kakek atau nenek untuk memanggil cucunya. Kata itu sudah terlalu kuno terdengar untuk generasi saat ini. Aku pun meminumnya. Memang tidak ada rasa yang aneh. Namun di situ perasaanku lebih tenang dan letihku menjadi berkurang. Tidak lama setelah itu, kakek tersebut bertanya kepadaku, "Ger, dari bawah ke sini mau cari apa? Mau minta kaya? Mau hidup abadi?" Mendengar pertanyaan itu, aku kaget bukan main. "Aku hanya menuju puncak, Mbah, bersama teman-teman, tapi di perjalanan kami terpisah." Si kakek tersebut menyahuti jawabanku, "Teman-temanmu masih aman. Yang perlu kau khawatirkan itu dirimu sendiri." Perkataan si kakek membuatku semakin bingung. Perasaanku mulai tidak enak. Jantung berdetak semakin kencang. Si kakek berkata lagi kepadaku, "Nenek tua yang kau temui di tepian jurang itu penunggu daerah tersebut, suka mencelakai. Untung saja kau masih selamat." Aku hanya mengiyakan perkataan beliau. Kemudian aku izin undur diri untuk kembali mencari teman-temanku. Jam tanganku masih tak bergerak. Dan saat aku keluar dari gubuk, kakek tersebut berkata kepadaku, "Ger, memangnya kamu tahu jalan menuju teman-temanmu?" "Bismillah aja, kek," jawabku singkat. Beliau hanya tersenyum, menandakan aku sudah boleh untuk pergi. Sepanjang jalan sudah aku telusuri,
Namun jalan yang aku lewati menuju gubuk kakek tersebut seperti hilang di telan bumi. Semenjak aku memutuskan untuk mencari Wulan dan Ridwan, waktu yang aku lalui kurang lebih sudah 3 jam. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda akan datangnya fajar. Mungkin karena memang cuacanya sangat mendung dan berkabut. Masih saja ku telusuri jalan, yang tidak lama setelah itu aku menemui batu dan pohon besar yang saling berhadapan. Aku masih kurang tahu itu pohon apa. Yang jelas pohon itu sangatlah besar. Aku melewati pertengahan antara batu dan pohon tersebut. Saat setelah melewatinya, langkahku berhenti. Badanku terasa berat dan akhirnya terduduk tumbang di atas tanah. Aku masih sadar, tapi telingaku berdenging sangat kencang. Pandanganku mulai kabur. Apakah ini yang dinamakan pergesekan antar 2 dimensi? Atau mungkin, wallahu alam. Di saat yang bersamaan, angin bertiup kencang dan semuanya kembali normal. Aku kembali berdiri dan melangkah. Ada suara yang membisikiku. Masih tidak diketahui itu suara siapa dan berasal dari mana. Suara itu membingungkan. Namun di sisi lain, suara itu membimbingku menuju jalur. Benar saja, aku sampai di jalur pos bayangan 3. Aku berjalan turun menuju tempat kami terpisah. Tanpa aku sadari, suara itu menghilang begitu saja. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di bawahku persis, Wulan dan Ridwan terheran-heran melihatku yang basah kuyup, kotor, dan banyak bercak luka di lenganku. Ridwan bertanya kepadaku, "Dari mana saja, Mas? Kok..." Belum saja Ridwan menyudahi pertanyaannya, aku langsung mengajak mereka turun, karena memang semuanya sudah di luar dugaan. Kulihat sekejap jam tanganku, waktu menunjukkan pukul 12:30. Mungkin jamku rusak. Setelah 3 jam lebih aku mencari keberadaan teman-temanku, namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit setelah perjalanan jauh yang kulalui tadi. Ini semua tidak masuk akal. Sampai akhirnya kami break di pos 2 untuk minum, karena memang energiku sudah banyak terkuras sepanjang perjalanan tadi. Wulan dan Ridwan masih penasaran dengan apa yang terjadi kepadaku. Mereka ingin bertanya, namun mengurungkan niatnya. Setelah kami kira cukup waktu untuk beristirahat sejenak, akhirnya kami melanjutkan turun, menyusuri jalan kecil dan licin yang disertai akar-akar pohon yang tidak beraturan. Baru saja beberapa langkah berjalan, kami mendengar suara tangisan perempuan. Bukan hanya aku sendiri, namun Ridwan dan Wulan juga mendengarnya. Suara itu semakin jelas dan akhirnya, "Asuh, suara apa lagi ini? Mas, gimana ini?" "Berdoa aja, minta pertolongan dan perlindungan darinya," jawabku lirih. Aku melihat raut muka ketakutan dari Ridwan. Namun ketika aku melihat Wulan, dia diam saja, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kami memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut, bukan karena tak peduli. Namun suara itu bukan berasal dari satu sumber suara, namun lebih dari itu. Dan benar saja, sesaat setelah kami mendengar suara itu, tiba-tiba aku terhenti atas langkahku. Aku melihat 3 sosok perempuan sedang duduk-duduk di atas pohon. Mereka menangis, namun disertai dengan tawa. "Kunti bajingan!" Dia langsung turun dengan sedikit berlari. Aku pun meneriakinya, "Jalanan licin, Wan, hati-hati!" Namun dia tidak menghiraukan perkataanku. Aku langsung mengajak Wulan untuk segera mungkin menyusul Ridwan. Wulan hanya mengangguk, tidak membuka suara sedikit pun. Namun akhirnya dia menganggukkan kepala yang berarti mengiyakan ajakanku. Langkahku terhenti lagi karena mendapati Ridwan terduduk dengan muka pucat. "Kamu baik-baik aja kan, Wan?" tanyaku. Namun dia hanya diam dan membisu. Mukanya pucat pasi, bibirnya gemetar seakan-akan dia ingin mengungkapkan sesuatu, namun sangat berat. Tidak lama berselang, Wulan datang dan langsung menepuk bahu Ridwan. Seketika itu, ada suara cekikikan yang keluar dari mulut Ridwan. Aku yakin itu bukan suaranya. Kalaupun dia ingin bercanda, ini bukan waktu yang tepat. Apakah Ridwan kerasukan?
Aku juga bingung. Dengan keadaanku yang sudah semakin lemas, aku hanya bisa berdoa memohon keselamatan bagi kami semua. Tidak lama berselang, terjadi dialog antara makhluk yang merasuki Ridwan dengan Wulan. Aku kurang begitu mendengar percakapan mereka. Namun ada sebuah perkataan Wulan yang aku ingat dengan jelas. "Kamu ras rendah, berani-beraninya gangguin aku dan temanku." Sontak aku kaget mendengar teriakan Wulan. Dari awal pendakian dia hanya diam saja. Namun sekarang dia berbeda dari Wulan sebelumnya. Raut mukanya lebih sangar ketika membentak makhluk tersebut. Tidak lama setelah itu, Ridwan sadarkan diri. Dia linglung karena tidak tahu apa yang barusan terjadi kepadanya. Aku masih tidak menduga dengan apa yang terjadi malam ini. Semua begitu sulit untuk dinalar. Kami pun melanjutkan perjalanan turun. Di sepanjang jalan kami hanya saling membisu dan fokus ke jalan. Di pos bayangan 2, kami bertemu rombongan pendaki yang berjumlah 5 orang. Ada 3 lelaki dan 2 wanita. Aku menegur mereka dengan santun. "Di atas hujan mas, jalurnya sangat licin." Namun tidak ada jawaban dari mereka. Yang kudapat hanyalah tatapan kosong dari mereka yang langsung tertuju kepadaku. Dalam pikiranku, mungkin mereka enggan memberikan jawaban karena aku orang asing yang baru ditemuinya. Tapi kan wajarnya sesama pendaki, pasti ketika berpapasan dengan pendaki lain, maka mereka akan bertegur sapa atau cuma sekedar memberi semangat. Tapi kali ini semuanya terlihat mencekam. Dan saat kutoleh ke arah kelima pendaki itu, mereka berlima sudah menghilang dari pandangan. Tidak mungkin secepat ini. Kulihat Ridwan dan juga Wulan biasa-biasa saja. Apa hanya aku yang melihatnya? Singkatnya, kami pun melanjutkan perjalanan. Kabut yang mulai menghilang dan cuaca sudah mulai kembali normal. Di sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ridwan masih syok dan linglung. Sementara Wulan, dia masih saja tak membuka suara, hanya melihatku ketika aku mencuri pandang kepadanya. Pukul 4:15 akhirnya kami sampai di base camp. Orang yang standby di base camp terheran-heran melihat kami. Karena baru kemarin siang berangkat, tapi sekarang sudah kembali. Sebelum aku memberikan penjelasan, kami izin untuk membersihkan diri lebih dahulu. Penjaga tersebut, sebut saja namanya Pak Mojo. Beliau termasuk sesepuh kampung dan disegani. Setelah selesai membersihkan diri, beliau mengajak kami untuk berkunjung ke kediamannya. Di rumahnya kami disuguhkan dengan makanan, karena memang kondisi kami yang kelihatan letih. Setelah menyantap makanan yang disuguhkan, beliau membuka suara. "Bagaimana di atas? Ketemu siapa saja?" Aku belum cerita sebelumnya, namun beliau seakan-akan sudah mengetahui apa yang kami alami sepanjang perjalanan. Aku menceritakan semuanya, termasuk pertemuanku dengan Mbah di gubuk tuanya dan 2 orang penjaga gapura. Pak Mojo hanya tersenyum ketika aku memberitahu kalau aku bertemu mereka. "Beruntung kamu bertemu mereka. Tidak semua pendaki bisa seperti kamu," ucap Pak Mojo. "Beruntung? Sepanjang jalan aku mencari keberadaan teman-temanku, namun yang kutemui." "Sejak kapan kamu bisa melihat mereka?" Pertanyaan beliau membuatku takut untuk membuka diri. Namun keadaan memaksaku untuk membuka semuanya tentang diriku. Dan di sini aku akan sedikit membuka diri dan menceritakan asal-usulku. Kalau ditanya sejak kapan aku bisa melihat mereka, aku tidak ingat kapan pertama kalinya, karena mungkin itu sudah terjadi sejak aku masih kecil. Kakekku dulu sering memberikan wejangan tentang kehidupan tentunya. Dan ketika usiaku menginjak 13 tahun, kakekku meninggal. Namun aku masih tidak mengerti saat itu kenapa kakek selalu bilang, "Yang hati-hati, kita hidup bersama mereka." Akhirnya aku melanjutkan cerita soal pertemuanku dengan mbah-mbah misterius yang baik kepadaku. Namun di sini Pak Mojo langsung memotong pembicaraanku. "Dia itu memberi pertolongan kepadamu. Kamu terlalu sibuk memikirkan keselamatan teman-temanmu, tapi keselamatanmu sendiri tidak kamu hiraukan." Aku teringat dengan kata Mbah di gubuk tua.
ketika aku hendak pergi. Yang harus kamu khawatirkan itu keselamatan dirimu. Karena mungkin sudah terbiasa, pada akhirnya ketika melihat penampakan mereka seperti biasa-biasa saja. Setelah lama aku menjelaskannya, ada hal yang sangat membuatku penasaran. Jangan sembarang membawa embel-embel. Perkataan kedua penjaga gapura itu, aku ingat sekali. Dan aku langsung bertanya kepada Pak Mojo tentang itu. Yang membawa itu teman wanitamu, ucap Pak Mojo. Maksudnya Pak, si Wulan, jawabku dengan terkejut. Lebih tepatnya keduanya membawa. Yang membuat penunggu gunung ini tidak terima karena keberadaannya. Dan mungkin para penunggu gunung ini merasa terusik. Jawaban Pak Mojo semakin membuatku terkejut. Wulan yang mendengarnya hanya diam. Dia selalu memalingkan wajahnya. Lan, kamu tahu apa yang kamu bawa itu beresiko? Tanyaku pada Wulan. Aku gak tahu apa-apa mas. Udah sejak lama aku bisa berinteraksi dengan mereka. Jawab Wulan yang agak ketakutan. Terus yang di atas, waktu kamu membentak makhluk yang merasuki Ridwan? Ketika aku bertanya pada Wulan soal itu, Ridwan langsung menolehku dengan wajah sedikit bingung. Loh, aku kenapa mas? Tanya Ridwan kepadaku. Namun sebelum aku menjawab pertanyaan Ridwan, Wulan langsung memotong pembicaraan kami. Semua itu spontan mas. Sekali lagi maaf, tutur Wulan. Semuanya sudah semakin jelas. Aku sudah semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada kami semua ketika di atas gunung. Di saat kami saling berdiam dan agak syok karena kami berniat dan berharap pendakian ini adalah pendakian untuk refreshing karena kesibukan kami masing-masing. Namun yang kami alami ternyata di luar dugaan. Pendakian ini menjadi mencekam. Tidak lama kemudian, Sari muncul dari pintu belakang kediaman Pak Mojo. Aku pun terkejut. Sari yang sebelumnya sakit, tapi sekarang dia sudah baik. Penjelasan Wulan kenapa semenjak mulai pendakian dia selalu diam, karena ketika dia masuk jalur, dia merasa bahwa kami sudah tidak diizinkan untuk ke atas. Dia sudah melihat mereka, namun dia tidak berani bilang kepadaku. Penjelasan Sari pun hampir sama dengan Wulan. Ketika selesai mengganjal perut di basecamp kemarin, Sari tiba-tiba melihat sosok yang tinggi besar. Sosok itu menyerupai Buto yang pada akhirnya membuatnya langsung down dan jatuh sakit. Namun anehnya begini, kenapa yang membawa embel-embel adalah Wulan dan Sari, tapi yang disesatkan adalah aku? Ini masih menjadi misteri. Namun ketika aku ingin bertanya pada Pak Mojo, aku langsung mengurungkan niatku. Pada akhirnya kami berterima kasih pada Pak Mojo yang sudah memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa juga kami masih bersyukur karena kami berempat masih diberikan keselamatan. Kita tidak boleh takut kepada mereka, namun kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan bersama mereka. Jadi setiap orang harus mawas diri, menjaga perbuatan dan lisan dimanapun dan kapanpun. Setelah mendapatkan pesan dari Pak Mojo, kami pun izin undur diri dari kediaman Pak Mojo. Kulirik beliau ketika sampai di depan rumahnya. Aku melihat mbah yang kutemui di gubuk tua itu berada di samping Pak Mojo. Beliau tersenyum kepadaku. Mungkin memang niat beliau itu untuk menolongku. Aku pun sangat berterima kasih kepadanya. Setelah perjalanan meninggalkan basecamp, akhirnya kami sampai di rumah masing-masing. Di cerita kali ini, aku tidak akan memaksa teman-teman untuk percaya sepenuhnya. Karena mungkin dari kalian ada sebagian orang yang tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Aku hanya ingin berbagi salah satu pengalamanku dan teman-temanku dan menyampaikan pesan yang aku peroleh dari pengalamanku tersebut. Tapi maaf, untuk lokasi gunungnya tidak dapat kusebutkan ya. Ini juga merupakan pesan dari Pak Mojo dan juga kesepakatan antara kami berempat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah dan pengalamanku. Semoga kita tidak bertemu di cerita pengalamanku yang lain ya. Ya kali, mau nambah cerita mistis. Nah, itu dia cerita pengalaman yang dialami oleh seseorang teman yang biasa dipanggil dengan Dap.
Dap ini kalau nggak salah merupakan bahasa walian dari kata mas ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode Adapa Gerangan. Terima kasih atas like dan tentunya yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa nih, tuliskan komen untuk menunjukkan eksistensi kalian, biar saya hafal. Baik, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.